selamat datang di Celengan Drama. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan. Nah, kali ini aku akan melanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita telah sampai di episode ke-11. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Su'a meminta kepada Mire untuk bertemu di kampus sebelum jam masuk kelas. Saat itu, Su'a mengajak Mire berbicara empat mata. Di dalam pembicaraan itu, Su'a mengatakan bahwa dirinya menyukai Do-kyung. Dan dia juga meminta Mire untuk membantu mendekatinya. Tetapi Mire menolaknya secara halus. Kemudian, Su'a mencoba mengintimidasi Mire dengan berkata, jika kecantikan wajah seseorang yang operasi plastik telah menyakiti seseorang yang telah memiliki kecantikan alami. Mire yang mendengar itu mulai menyimpulkan bahwa sejak dari dulu Su'a memang tidak menyukai Mire. Namun saat Mire mengatakan hal itu, Su'a malah mengalihkan pembicaraannya yang seolah-olah dia membicarakan orang lain. Mire tidak mudah dibohongi begitu saja. Dan sebenarnya Mire mengetahui jika pembicaraan Su'a tersebut ditunjukkan kepada Mire. Kemudian setelah itu Mire menceritakan hal tersebut kepada Hyunjun. Hyunjun memang sudah mencurigai Su'a sejak Mire bermasalah dengan Park Yongchul, yang dulu tiba-tiba datang ke kampusnya untuk mempermalukannya. Hyunjun juga merasa jika Su'a memiliki kepribadian yang aneh. Kemudian saat Mire memasuki ruangan jurusan, terlihat para senior wanita dan Taehae sedang mengobrol. Lalu saat itu Chunwoo dan temannya juga masuk ke ruangan tersebut. Mereka yang melihat Taehae di sana langsung mengejeknya dan mereka juga mengatakan jika Taehae kurang pantas berpacaran dengan Jongtae. Dan karena hal itu mereka semua menjadi berdebat. Mire yang berada di sana pun menjadi risih dengan obrolan itu. Kemudian Mire langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan di luar ruangan, Mire menjadi merasa jika dirinya tidak pantas untuk menyukai atau disukai oleh seorang pria. Apalagi jika pria tersebut adalah Do-kyung. Pasti teman-temannya yang lain juga akan mengejeknya. Karena hal itulah yang membuat Mire menjadi ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Do-kyung. Di tempat lain, terlihat Su'a sedang memberi makan seekor kucing. Kemudian dia mendapat telepon dari Wonho yang memintanya untuk bertemu di ruangan jurusan. Tak berselang lama, Wonho pun datang di ruangan jurusan tersebut dan dia langsung meminta maaf kepada Su'a karena tidak meminta izin saat mengambil fotonya. Su'a pun memaafkan hal itu. Kemudian setelah itu, Wonho kembali meminta izin untuk mengambil fotonya. Di sisi lain, asisten ayah Do-kyung sedang mencari keberadaan Hae-kyung dan mendatangi apartemen ibu Do-kyung dan meninggalkan foto beserta nomor kepada penjaga yang dapat dihubungi jika sewaktu-waktu Hae-kyung datang ke situ. Kita kembali ke kampus. Saat itu Wonho berjalan dengan percaya diri meniru style dari Do-kyung. Tetapi saat berada di depan mesin minuman, dia malah berpapasan dengan Do-kyung. Dan sepertinya Do-kyung mengenali kemeja yang dipakai Wonho saat itu. Dia juga menanyakan kepada Wonho dari mana dia mendapatkan kemeja itu. Karena hal itu, Wonho menjadi sedikit kesal dan dia langsung mengatakan jika dia mendapatkannya dari situs jual beli online. Saat itu, Do-kyung mulai berpikir jika itu pasti ulah adiknya dan ternyata hal tersebut memanglah benar. Di sisi lain, terlihat Hae-kyung yang sedang memposting beberapa pakaian Do-kyung untuk diperjualbelikan secara online. Tak berselang lama, Do-kyung pun langsung menelepon Hae-kyung dan menanyakan hal tersebut kepadanya. Lalu saat itu Hae-kyung menjawab dengan mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang saat ini karena dia juga pergi dari rumah. Mendengar itu, Do-kyung menjadi kaget dan dia langsung menanyakan alamat penginapannya untuk pergi menyusulnya. Di dalam kelas, terlihat Mire yang masih kepikiran dengan hal yang dibicarakan oleh Su'a. Dan karena hal itu, dia malah merasa jika Do-kyung lebih cocok berpasangan dengan Su'a. Tak berselang lama, saat itu Su'a datang dan dia langsung duduk di samping Mire. Kemudian, dia mulai menanyakan Do-kyung kepada Mire karena saat itu Do-kyung tidak berada di kelas. Padahal, seharusnya Do-kyung mengikuti kelas tersebut. Dan ternyata, Do-kyung membolos untuk menemui adiknya di penginapan. Setibanya di penginapan, Do-kyung meminta kepada adiknya untuk segera membereskan semua pakaiannya dan dia juga mengatakan jika akan mengantarnya pulang.
Di sisi lain, terlihat Ibu Dokyung, Direktur Lee, dan Yunwo sedang rapat di kantornya. Saat itu, Direktur Lee meminta Yunwo mencari beberapa murid yang bersedia untuk melakukan kunjungan di perusahaan parfum tersebut. Dengan senang hati, Yunwo bersedia untuk mencarinya. Kita kembali ke Dokyung. Saat itu, dia memaksa adiknya untuk pulang, tetapi Haekyung menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui yang sebenarnya tentang alasan sang ibu pergi dari rumah. Karena hal tersebut, Dokyung kemudian berniat akan mengantarkannya ke apartemen milik sang ibu. Di samping itu, sang ibu merasa sangat senang sekali karena Dokyung memberitahunya jika Haekyung akan tinggal bersamanya. Sampai-sampai sang ibu berlari dengan sangat tergesa-gesa untuk menemui mereka. Dan dia juga membatalkan semua rapat-rapatnya demi untuk bertemu dengan Haekyung. Karena saat ini mereka sudah menunggu di apartemennya. Saat Dokyung dan adiknya menunggu di apartemen, tiba-tiba saja Haekyung malah ingin pergi dari tempat itu karena dia merasa jika mungkin sang ibu telah membencinya. Dokyung pun mencoba untuk tetap meyakinkan adiknya, dan dia juga berkata jika tidak ada kata terlambat untuk memulai kehidupan yang baru bersama dengan ibunya. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sang ibu datang, kemudian sang ibu langsung memeluk Haekyung. Sang ibu merasa sangat senang sekali sampai-sampai dia menangis karena anak perempuannya dapat kembali berkumpul bersamanya. Tetapi di samping itu, ternyata seorang penjaga apartemen yang berada di sana menghubungi asisten ayah Dokyung dan mengatakan bahwa perempuan yang ada di foto itu datang di apartemennya. Kemudian terlihat Mire yang sedang melamun memikirkan perkataan Sua tadi siang. Hyunjun yang melihat itu langsung menyapanya. Tetapi saat itu Mire tetap menutupinya. Tak berselang lama, Yunwo mengirimkan pesan di grup chat yang mengatakan jika dia ingin bertemu bersama dengan yang lain. Namun saat itu hanya Hyunjun yang menanggapinya. Lalu Yunwo berencana untuk mengajak bermain bisbol di dalam ruangan. Dan saat itu Yunwo juga menanyakan tentang Mire dan Dokyung karena mereka tidak menanggapi chat tersebut. Karena hal itu, Hyunjun langsung memaksa Mire agar dia mau ikut bersamanya. Di sisi lain, Dokyung sedang berada di kafe bersama dengan Yujin. Dan saat itu, Dokyung juga membuka chat grup tersebut. Mengetahui mereka bertiga akan bermain bisbol, Dokyung pun langsung menelepon Mire. Tetapi saat itu, Mire tidak mengangkatnya. Kemudian Dokyung langsung berpamitan untuk pergi dan di saat yang bersamaan Jungbon datang bersama dengan teman laki-lakinya. Lalu saat itu Dokyung meminta kepada Jungbon untuk menemani Yujin karena dia sudah mabuk berat. Lalu Dokyung pun pergi untuk menyusul mereka ke tempat arena bisbol. Saat itu Dokyung mendatangi satu persatu arena bisbol yang berada di kota itu karena dia tidak mengetahui di mana alamatnya. Dan di salah satu tempat bisbol itu, Dokyung malah bertemu dengan salah seorang pemilik salon. Dan karena pemilik salon tersebut menyukai ketampanan Dokyung, saat itu dia memberinya kartu namanya. Dan dia juga meminta Dokyung untuk menjadi salah satu modelnya. Tetapi Dokyung langsung menolaknya. Setelah mendatangi beberapa arena permainan bisbol, Dokyung melihat Yunwo dan Junjun di salah satu ruangan tersebut. Kemudian dia langsung menghampiri mereka. Di sini terlihat sikap Mire yang tadi sangat bersemangat dan ceria, tiba-tiba saja berubah seketika saat Dokyung datang. Lalu, karena saat itu Dokyung datang, jadi Hyunjun langsung memberikan sebuah tantangan yang dimana pertandingan tersebut akan dibagi menjadi 2 tim. Dan tim yang kalah akan membayar biaya sewa arena tersebut. Saat pertandingan berlangsung, Dokyung berhasil mencetak skor tertinggi yang membuat timnya menang. Dan karena Yunwo kalah, jadi dia harus membayar biaya sewa arena itu. Kemudian saat Yunwo akan membayar, terlihat Mire yang juga akan membantu membayarnya. Tetapi Yunwo menolaknya sambil memegang tangan Mire. Melihat itu, Dokyung pun menjadi cemburu. Lalu sebelum pulang, mereka mampir di sebuah kedai untuk sekedar membeli minuman ringan dan ngobrol bersama. Tetapi di sini Mire hanya terdiam tidak menanggapi semua obrolan tersebut. Saat itu Dokyung sebenarnya sudah mengetahui sikap Mire yang berubah. Namun saat Dokyung menanyakan hal itu kepada Mire, Mire justru malah pergi meninggalkan mereka. Kemudian Hyunjun juga langsung bergegas untuk mengejarnya. Sesampainya mereka di kos, Hyunjun kembali menanyakan atas perubahan sikapnya tersebut kepada Dokyung. Dan saat itu Hyunjun juga mengatakan apakah Mire menyukai Dokyung. Namun Mire malah mengalihkan pembicaraannya. Hyunjun pun terus mendesaknya agar Mire mau mengatakan yang sebenarnya. Dan akhirnya Mire pun mengatakan jika seorang monster bedah plastik tidak pantas berdampingan dengan seorang pria tampan seperti Dokyung. Di samping itu, Mire juga tidak suka jika nanti dirinya menjadi bahan bulian.
Mendengar itu, Hyunjun menjadi mengerti maksud dari Mire bersikap seperti itu kepada Dokyung. Keesokan paginya saat berangkat bekerja bersama, Dokyung dan Mire menjadi kaget. Karena saat itu Su'a juga bekerja di tempat mereka bekerja saat ini. Su'a mengatakan dia mendaftar di sini karena rekomendasi dari Mire. Mendengar itu, Dokyung merasa tingkah Mire semakin aneh. Dan dia juga mulai bertanya kepada Mire tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara Mire dan Su'a. Saat itu Mire berusaha untuk menutupinya dan mengatakan jika tidak ada masalah apa-apa. Tetapi hal itu malah membuat Dokyung semakin yakin jika ada sesuatu di antara mereka. Tak berselang lama, Su'a mengirimkan pesan kepada Mire agar dia membiarkannya makan siang bersama dengan Dokyung. Di sisi lain, hari pemilu telah tiba. Saat itu terlihat ayah Dokyung yang begitu bersemangat dan dia juga menyapa setiap pemilih yang berpapasan dengannya. Kemudian asistennya mengatakan kepada ayah Dokyung bahwa anak perempuannya sekarang tinggal bersama dengan mantan istrinya. Mendengar hal itu, ayah Dokyung menjadi lebih tenang karena dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Kemudian terlihat di apartemen sang ibu dan Haekyung sedang makan bersama. Dan di sini sang ibu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memasak karena dia mengalami masalah dengan indera penciumannya. Haekyung yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Dan saat itu dia juga tetap memakan makanan yang sang ibu buatkan tersebut. Karena hal itu sang ibu pun menjadi sangat senang. Kita kembali ke Mire. Saat itu mereka akan pergi untuk makan siang bersama. Tetapi kondisi di dalam toko sedang banyak pelanggan. Lalu sang manajer datang menghampiri mereka dan meminta beberapa orang untuk membantu melayani pelanggan di toko tersebut. Di sini Mire langsung mengajukan diri untuk membantunya karena dia teringat dengan pesan Su'a tadi pagi yang memintanya untuk membiarkannya makan siang bersama dengan Dokyung. Akhirnya Su'a dan Dokyung pun makan siang bersama. Namun selama mereka makan bersama, Dokyung masih bersikap dingin kepadanya. Saat itu Dokyung langsung menanyakan kepada Su'a maksud dan tujuannya mengganggu hubungannya. Karena saat ini Dokyung sangat merasa terganggu dengan kehadiran Su'a di tempat itu. Karena pertanyaan Dokyung tersebut, Su'a menjadi pura-pura tidak tahu. Dan Su'a langsung mengatakan jika dirinya sangat ingin sekali berteman baik dengan Dokyung. Tetapi sebenarnya Dokyung sudah tahu jika Su'a tidak menyukainya. Dan dia juga tahu jika Su'a hanya berpura-pura. Karena hal itu Su'a merasa tersinggung dan dia malah berkata jika dirinya tidak akan bekerja lagi mulai besok. Tanpa berkata-kata, Dokyung pun langsung pergi meninggalkan Su'a. Kemudian terlihat Mire sedang makan bersama dengan salah satu rekan kerjanya. Saat itu rekan kerjanya menanyakan kepada Mire tentang hubungannya dengan Dokyung. Tetapi sebenarnya hal itu membuat Mire tidak nyaman. Namun karena Mire tidak mau mengabaikannya, dia malah mengatakan bahwa hubungannya dengan Dokyung hanyalah sebatas teman. Lalu saat berada di toilet, Dokyung berpapasan dengan salah satu rekan kerjanya tadi. Dan dia malah memprovokasi Dokyung dengan membanding-bandingkan Mire dengan Su'a. Rekan kerjanya itu juga malah menjelek-jelekan Mire dengan melecehkan bentuk tubuhnya. Dokyung yang mendengar hal itu menjadi marah dan langsung memukulnya. Seketika itu terjadi keributan di dalam toilet tersebut. Dan ternyata di luar toilet itu Mire mendengar semua yang dikatakan rekan kerjanya. Dokyung yang melihat Mire di sana malah menjadi semakin marah dan dia langsung menyeret rekan kerjanya itu kembali ke dalam toilet untuk menghajarnya. Sang manajer pun datang dan langsung melerai mereka. Kemudian mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Saat berada di kantor polisi, rekan kerjanya itu mengatakan akan tetap menuntut Dokyung karena telah memukulnya. Dan di saat yang bersamaan, ibu Dokyung juga datang di tempat mereka bekerja. Saat itu, Su'a yang mengetahui ibu Dokyung berada di sana langsung menyapanya, dan dia juga langsung memperkenalkan dirinya. Sang ibu juga langsung menanyakan keberadaan anaknya. Kemudian Su'a memberitahukannya bahwa Dokyung dan Mire sedang berada di kantor polisi karena Dokyung terlibat perkelahian. Mendengar hal itu, sang ibu pun menjadi kaget. Kemudian sang ibu langsung meminta alamat kantor polisinya kepada Su'a. Kita kembali ke kantor polisi. Saat itu Mire meminta bantuan manajernya untuk menuntut rekan kerjanya itu. Dan di sini sang manajer bersedia untuk membantunya dan dia juga tidak segan-segan untuk memecat pria itu. Karena sebelumnya sang manajer juga mendapat laporan bahwa pria tersebut sering melakukan pelecehan terhadap karyawannya yang lain. Kemudian sang ibu datang ke kantor polisi tersebut untuk menjamin Dokyung agar dia bisa bebas. Sang ibu pun langsung memarahi Dokyung dengan halus karena Dokyung tidak memberitahu kejadian tersebut kepadanya. Di samping itu, Mire juga menjadi sangat merasa bersalah.
Di sisi lain, terlihat ayah Dokyung yang sedang menyaksikan proses perhitungan cepat. Dan saat itu dia telah terpilih menjadi wali kota. Semua timnya menjadi sangat senang karena kemenangannya tersebut. Tetapi saat ini justru dirinya menjadi merasa kesepian karena anak-anaknya telah pergi meninggalkannya. Kita kembali ke Mire. Setelah pulang dari kantor polisi tersebut, Mire menjadi bersedih. Sampai-sampai dia juga menangis karena kejadian yang dia alami barusan. Ibu Dokyung pun berusaha untuk menghiburnya. Kemudian saat Mire berniat akan berpamitan pulang, tetapi Dokyung malah menahannya. Lalu Dokyung juga meminta untuk makan dan pulang bersamanya. Di sisi lain, seperti biasa, Haekyung kembali membuat live mukbangnya di apartemen milik sang ibu. Namun saat itu dia tidak menggunakan topeng seperti biasanya. Dan di sini semua penontonnya juga mulai memuji kecantikannya. Setelah selesai makan, Ibu Dokyung meminta Mire untuk menunggu di mobil terlebih dahulu karena ada sesuatu yang harus dibicarakan kepada Dokyung. Saat itu ternyata sang ibu membicarakan untuk mulai membiayai kuliahnya, dan dia juga meminta kepada Dokyung untuk selalu meneleponnya saat Dokyung mempunyai masalah. Saat ini sang ibu benar-benar ingin kembali merawat Dokyung seperti dulu lagi. Dokyung pun tidak menolaknya, dan karena hal itu sang ibu merasa sangat bahagia sekali. Kemudian setelah itu Dokyung kembali mengantarkan Mire pulang. Di sini Mire berpesan kepada Dokyung untuk tidak memukul orang lain lagi karena dirinya. Lalu saat mereka akan berpisah, tiba-tiba saja Dokyung kembali memanggilnya. Dan saat itu Dokyung mengatakan jika dirinya akan tetap melindungi Mire jika ada seseorang yang berani membulinya. Tetapi bagi Mire, hal itu bisa membuatnya menjadi salah paham. Mendengar hal itu, Dokyung langsung memberanikan diri untuk bertanya kepada Mire tentang perasaannya. Apakah Mire benar-benar menyukainya? Dan bagaimana ya cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.